Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel pendekatan kewirausahaan sosial untuk memberdaya mikro, usaha kecil dan menengah atau UKM di Indonesia. Kemudian abstraknya usaha mikro memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, di mana mereka memasok 99,8% dari lapangan kerja negara dan mencakup lebih dari 95% dari semua perusahaan di Indonesia. Meskipun pemerintah Indonesia telah menerapkan banyak kebijakan untuk mengatasi permasalahan, namun belum ada yang memadai dalam meningkatkan kapasitas dan produktivitas usaha kecil menengah atau UKM. Kemudian masuk ke pendahuluan, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan bahwa pertumbuhan global diprediksi akan berada di level 3,0% pada tahun 2019 sampai 2020. Namun, laju ekspansi ekonomi global yang stabil menyembunyikan peningkatan faktor negatif yang berpotensi memperburuk perkembangan yang sudah menantang di banyak bagian dunia, termasuk Asia. Ekonomi global adalah pertumbuhan risiko yang sangat mengganggu aktivitas ekonomi dan menimbulkan kerusakan signifikan pada prospek pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, selama krisis ekonomi, prospek pembangunan jangka panjang di Indonesia pada tahun 1998, UKM adalah entitas perusahaan yang mampu bertahan. Selama periode itu, rupiah Indonesia terdepresiasi lebih dari 200% terhadap dolar Amerika Serikat, yang menyebabkan krisisnya perbankan nasional. Akibatnya, banyak perusahaan besar yang mengganggu atau yang menggunakan jasa perbankan dan membeli banyak bahan impor yang menyebabkan bangkrut. Pada sisi lain, UKM yang tidak banyak menggunakan bahan impor atau memiliki hubungan minimal dengan perbankan mampu bertahan dan menyelamatkan bahan-bahannya. Kemudian yang kedua, tinjauan pustakanya, yaitu program pembangunan PBB yang menyatakan bahwa wirausaha sosial terdiri dari program yang berupaya meningkatkan dan menghasilkan pendapatan bisnis yang berkelanjutan secara finansial. Oleh karena itu, PBB sudah sangat berusaha dalam bidang wirausaha yang sudah menekankan UKM. Adapun menurut Thomson, pendapatnya yaitu perusahaan sosial adalah institusi yang tidak hanya menguntungkan ekonomi tetapi juga kekayaan sosial. Beberapa ahli juga menyarankan bahwa koperasi harus dimasukkan dalam kategori usaha sosial karena mereka memiliki karakteristik terkait yang spesifik, seperti bekerja untuk kepentingan masyarakat dan memiliki tingkat distribusi keuntungan yang minimum di antara anggotanya agar menciptakan perkembangan yang baik. Catlin juga mengklasifikasikan perusahaan sosial menjadi dua jenis, yaitu diantaranya mereka yang bekerja untuk keuntungan tetapi terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat, yang bekerja secara sosial, dan organisasi nirlaba yang bekerja dalam kegiatan komersial yang mendukung misi yang sudah ditentukan di awalnya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu metode dan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus ganda dengan menggunakan program IPTEK LIPI atau ILIPI sebagai unit analisis. Seperti yang dinyatakan oleh Guba, Lincoln, dan Newman, tujuan penelitian kualitatif semacam itu bukanlah untuk menguji hipotesis, tetapi untuk membangun konsep atau kerangka kerja berdasarkan persepsinya. Di dalam persepsi orang-orang dalam suatu organisasi di bawah pengaturan biasa. Penelitian ini melakukan wawancara mendalam dengan mendatangkan 50 pemilik UKM di Kecamatan Malang,
dan Kota Batu, Jawa Timur, yaitu di Indonesia. Wawancara pertama dilakukan pada bulan Juli 2013, Maret 2014 untuk Provinsi Jawa Timur. Yang kedua dilakukan dari Juli 2018 hingga Desember 2018, yaitu dilaksanakan selama wawancara dilaksanakan 2-4 jam. Selanjutnya, 4. Analisis atau hasil penelitian. Berdasarkan penelitian Irjayanti dan Mulyono, banyak UKM berharap dapat serius mengurangi atau mencegah masalah mereka. Harapan ini dapat tercapai jika pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja. Agar tercapai, jika pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan kementerian atau kementerian yang secara tidak langsung mempengaruhi iklim usaha UKM dapat berjalan dengan lancar jika semua sepakat dalam melaksanakannya. Kemudian Iptekda LIPI merupakan salah satu contoh yang mengakomodir pendekatan usaha sosial untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil menengah atau UKM. Skema pendekatan wirausaha sosial adalah memberikan bantuan modal dan teknologi kepada UKM agar mereka tidak gugup dalam atau yang disebut dengan gaptek atau gagal teknologi, agar mereka dapat menguasainya. Agar memberikan bantuan modal dan teknologi tersebut dapat melalui keterlibatan peneliti dari perguruan tinggi, para peneliti tersebut diharuskan untuk mendirikan lembaga lokal yang dikenal dengan KIAT atau KIAT untuk menyalurkan teknologi dan permodalan kepada UKM. Dengan kata lain, bantuan modal itu dan teknis yang diberikan kepada UKM meningkatkan produktivitas dan penjualan mereka agar lebih berkembang dengan cepat dan menghasilkan keuntungan. Dan setiap peningkatannya, pengelola pembayaran ini untuk peningkatan produksi lebih lanjut dari UKM. Setiap peningkatan pendapatan penjualan dibayarkan kepada KIAT agar kemudian pengelolaannya dapat bertingkat atau meningkatkan produksi lebih lanjut dari UKM sebelumnya. Karena banyak UKM di Indonesia yang belum mengenal sistem perbankan, maka pinjaman KIAT atau KIAT kepada pemilik usaha mikro tidak diberikan dalam bentuk pembiayaan. Maka dari itu, mereka diberikan teknologi atau wawasan agar tidak bingung dalam menjalankan usahanya sebagai bahan produksi, informasi pemasaran, atau kemajuan teknologi agar mereka tahu ke depannya. Kemudian yang kelima, pembahasan mengenai penelitiannya, yaitu integrasi elemen bisnis dan sosial yang bertujuan untuk memberdayakan pemilik usaha mikro atau kecil, menengah atau UKM sangat bergantung pada faktor waktu dan kesadaran masyarakat atau pendidikan. Studi kasus di Jawa Barat, adapun kasus yang terjadi pada studi kasus di Jawa Barat dan Jawa Timur ini menunjukkan keunggulan utama para peneliti dalam memainkan peran untuk meningkatkan keunggulan utama para peneliti dalam memainkan peran menggunakan manajer KIAT. Nah, terutama untuk strategi penyebaran program agar mendapatkan tujuan yang baik dan sesuai dengan yang ditentukan. Kedua, pendekatan usaha sosial tanpa diragukan lagi memiliki arti penting sebagai metode alternatif untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro untuk mengatasi keberlanjutan UKM dan KIAT sebagai perusahaan sosial yang berkembang dengan cepat. Pelajaran dari inovasi akar rumput India dan baterai buru di Ghana dapat menjadi solusi alternatif yang sangat efektif untuk diterapkan. Yang terakhir yaitu kesimpulannya. Penelitian ini menerapkan analisis induktif yang memunculkan sejumlah peluang penelitian di masa depan agar mendapatkan
hasil yang maksimal dan sesuai dengan ekspektasi. Pertama, penelitian kami menggunakan peserta dan aktor yang terlibat dalam program ITEKDA LIPI yang terutama difokuskan pada 2 provinsi di Pulau Jawa. Sangat sedikit yang dapat dikatakan tentang implementasi program. Kenapa sangat sedikit? Yaitu karena penelitian ini tidak berlokasi di Jawa. Kemudian yang kedua, implementasi kebijakan wirausaha sosial melalui program IPTEKDA LIPI telah beberapa implikasi mendasar yang memerlukan pendekatan multidisiplin dan perspektif antropologi dan sosiologi agar berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Implementasi yang dirancang akan lebih baik dilaksanakan jika karakteristik dan kekhasan masing-masing perusahaan seperti usia unit bisnis dapat disorot sesuai sehingga model organisasi program seperti kiat tidak memerlukan pendekatan atau satu ukuran untuk semua agar mendapatkan keadilan. Sekian penjelasan mengenai artikel pendekatan kewirausahaan sosial untuk pemberdayaan mikro, kecil, dan menengah atau KM di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.